Halo semuanya, jadi pada video ini kita akan membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada sistem pendidikan Indonesia. Siapa yang belum kenal Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli Raden Mas Suryadi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada tahun 1889. Beliau anak dari Raja Jawa yang bernama Paku Alam III. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Hal ini karena kegigihan beliau dalam memperjuangkan pendidikan di masa kolonial Belanda. Di usia mudanya, Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan di Stovia yang merupakan sekolah dokter milik Belanda. Ketika bersekolah di Stovia, beliau tidak menyelesaikan pendidikan karena faktor kesehatan. Setelah tamat pendidikan, beliau menjadi jurnalistik surat kabar. Berkat pemikirannya yang kritis, beliau mampu membuat karya yang mengkritik pemerintahan Belanda dan menumbuhkan rasa nasionalisme bagi pribumi. Sampai pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara bertemu rekannya, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker. Mereka membentuk organisasi yang bernama Indische Party. Mereka aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui karyanya yang mengkritik pemerintahan Belanda. Suatu ketika pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda dari salah satu karyanya yang berjudul Andai Aku Orang Belanda. Selama masa pengasingan tidak membuat beliau menjadi terpuruk, tetapi Ki Hajar Dewantara terus belajar dan tetap membuat karya yang terbaik. Sampai akhirnya beliau belajar di pendidikan tinggi keguruan dan mendapatkan sertifikasi pendidikan. Selama masa pendidikan, beliau mempelajari pemikiran-pemikiran pendidikan dari tokoh dunia. Dari hasil belajar tersebutlah yang mendasari sistem pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara membentuk sistem pendidikan Indonesia berdasarkan pengembangan dari berbagai tokoh dunia. Dalam pemikirannya, pendidikan dan pengajaran seharusnya dibentuk atas dasar keinginan dan potensi siswa. Artinya, siswa diberikan kebebasan dan kemerdekaan berdasarkan keinginan mereka atas dukungan dan tuntunan dari guru dan orang tua. Ki Hajar Dewantara juga membuat sekolah yang bernama Taman Siswa. Taman Siswa didesain seperti keguruan, di mana guru dan siswa tinggal bersama. Dengan demikian interaksi antara guru, siswa dan orang tua tidak terbatas pada jam sekolah. Metode ini bertujuan supaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan membantu meningkatkan kreativitas siswa. Sistem pendidikan yang dibentuk dari Taman Siswa melahirkan prinsip pendidikan, yaitu kurikulum menekan fungsi pendidik sebagai pamong dan among, di mana tugas guru yaitu merawat, menuntun, dan mengembangkan potensi siswa, di mana anak tumbuh dan berkembang serta mengikuti perkembangan zaman. Pengajaran dan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan hasilnya untuk masyarakat. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan individu anak dan budaya lokal. Merdeka belajar, di mana proses pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Berfokus pada pengembangan karakter mulia dan berketuhanan yang Maha Esa. Meningkatkan kualitas belajar siswa dan kemerdekaan serta kesejahteraan Indonesia. Prinsip tersebut yang mendasari lahirnya kebijakan Merdeka Belajar, yang diluncurkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Beberapa esensi kebijakan Merdeka Belajar yang terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya: 1. Pendidikan bertujuan membentuk anak Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai Pancasila. 2. Sekolah diberikan otoritas luas dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan karakteristik siswa, literasi, dan numerasi. 3. Memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa melalui peraturan pendidikan yang tidak lagi kaku dan mengikat. 4. Memberikan kebebasan pada sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang menitikberatkan pada kebutuhan dan pengembangan proses belajar berdasarkan karakteristik anak. Berdasarkan pemikiran dan filosofis Ki Hajar Dewantara, beliau telah mewariskan pengajaran dan pembelajaran yang berakar pada budaya Indonesia.